Militer Amerika Serikat mengebom 3 fasilitas nuklir Iran pada Sabtu malam 21 Juni 2025. Serangan AS yang menyasar fasilitas nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordo itu bisa berdampak pada negara-negara lain, termasuk Indonesia. Menurut analis kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, UI, Muhammad Syaroni Rofi'i menilai serangan sepihak AS terhadap Iran semakin membuat dunia dalam ketidakpastian. Syaroni berpendapat, sejauh ini Iran telah menganggap AS sebagai mediator untuk urusan nuklir, tetapi ketika ada tindakan sepihak tanpa restu Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka itu telah menjadikan posisi AS tidak seperti pemimpin global. Dia menuturkan, serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran telah mengundang respons dari pihak Iran. Petinggi Iran sempat menyinggung akan menargetkan aset militer AS di kawasan jika negara itu sampai ikut campur. Yang pasti serangan AS ke Iran bisa jadi lonceng perang global. Menurut pengamat Timur Tengah dari Universitas Ibnu Khaldun, Eja Habsyi, serangan AS ke Iran bisa menjadi lonceng perang yang menyulut krisis regional menjadi konflik global, sehingga bukan hanya merupakan eskalasi militer. Alasannya, Iran kini berada dalam posisi di mana balasan militer bukan sekadar kemungkinan, melainkan sebuah keniscayaan politik. Dalam doktrin strategisnya, serangan terhadap infrastruktur nuklir adalah deklarasi perang, ujar Eja ketika dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 23 Juni 2025. Eja menyebutkan kehadiran pangkalan-pangkalan militer AS di Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Yordania kini berubah menjadi sasaran potensial. Maka dari itu, dia mengaku tidak heran jika pasukan Iran bersiaga penuh di Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dunia. Jika jalur tersebut ditutup, dia menilai bukan hanya Tel Aviv yang akan terbakar, melainkan seluruh pasar global akan terguncang oleh lonjakan harga energi, inflasi, dan kepanikan finansial. Di sisi lain, dia berpendapat semua pihak tidak bisa menutup mata terhadap arsitektur poros resistensi. Julukan itu banyak diungkapkan analis mengacu pada sebuah tim yang mempertimbangkan dan merespons berbagai jenis tekanan. Karena itu, Eja mengatakan kelompok Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak dan Suriah, hingga kelompok Houthi di Yaman akan bersiap menjadi alat pukul Teheran untuk menyerang kepentingan Amerika dan Israel di berbagai posisi. Dengan demikian, kata dia, keterlibatan langsung AS terhadap Iran terutama dengan serangan terhadap situs nuklir nyaris menjamin eskalasi besar-besaran di Timur Tengah. Perang dunia bukan tidak mungkin tetapi masih berada dalam kerangka skenario terburuk dan akan sangat bergantung pada langkah selanjutnya dari Rusia dan Tiongkok, tutur Eja. Dia menyebutkan jika konflik tidak segera diredam, rantai eskalasi bisa menjalar cepat, apalagi jika Iran betul-betul memblokir Selat Hormuz dan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika. Perang Iran-Israel akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Widya Mandira, Thomas Olalangodai menilai perang antara Iran dan Israel yang hingga saat ini masih berlangsung akan berdampak pada ekonomi Indonesia ke depannya, khususnya dalam hal distribusi dan konsumsi. Indonesia walau tidak mempunyai hubungan ekonomi secara langsung dengan Israel, tetapi dengan Iran dan mitra kedua negara seperti AS, Jerman, negara-negara Arab jelas terganggu, katanya pada Ahad 22 Juni 2025. Thomas menyampaikan hal itu berkaitan dengan analisisnya perihal dampak perang Iran dan Israel, yang mana kini Amerika telah terlibat terhadap perekonomian Indonesia. Dia menjelaskan perang yang terjadi di antara kedua negara sudah pasti akan mengganggu keamanan produksi. Manajemen rantai pasok produksi barang dan jasa ke kedua negara yang berperang dan mitranya terganggu. Salah satunya adalah Indonesia. Selain itu, kata dia, keamanan distribusi terganggu di mana distribusi barang dan jasa, impor dan ekspor ke kedua negara yang berperang dan mitranya menjadi terganggu. Perang ini mengganggu banyak negara yang mempunyai hubungan dagang, ujar mantan Wakil Bupati Lembata, Nusa Tenggara Timur itu. Dari sisi keamanan, kebutuhan barang dan jasa juga terganggu seperti di sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya terganggu. Dia pun mengatakan, perang yang terjadi di kedua negara juga sudah pasti akan berdampak pada tidak berkembangnya sektor ekonomi bagi negara manapun. Hanya dua negara yang berperang, tetapi dampak negatifnya bagi semua negara mitra. Tidak ada ekonomi yang tumbuh di masa perang, karena perang hanya menghabiskan semua sumber daya, ujarnya menambahkan. Karena itu, dia mengimbau pemerintah Indonesia memelihara manajemen rantai pasok yang selama ini telah berjalan. Selain itu, perlunya menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah Indonesia fokus saja mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan memacu daya beli masyarakat, tuturnya.